Haleluya, selamat malam, shalom buat kita semuanya. Kita kembali bertemu di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pertolongannya yang begitu luar biasa bagi kita. Hingga malam ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya itu oleh karena kasih setia Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita meminta supaya urapannya ada bagi kita. Kita bersama-sama meminta supaya cuaca juga tetap baik, jaringan internet tetap baik, bahkan juga supaya tidak ada gangguan-gangguan dalam ibadah ini. Mari kita datang bersatu di udara. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku, Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ini kami Bapa, kami datang memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus, bersama dengan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada. Urapi kami semuanya, urapi jaringan internet, Engkau mengurapi setiap handphone yang kami pakai. Bahkan Engkau memberkati lampu PLN yang ada di Sentani supaya lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mencurahkan api kebangunan rohani bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Oh, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Haleluya. Bawaku lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan
dan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Oh, oh. Kuasa Roh Kudus bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, jamahan-Mu bagi kami, urapan-Mu bagi kami, umat-Mu. Ini kami di hadapan-Mu. Ini kami orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu. Kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindu wajah-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Kami haus akan kuasa-Mu. Glory, haleluya.
sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Setiap lutut bertalut menyembah-Mu, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib penyertaan-Mu, ajaib kasih-Mu, ajaib nama-Mu Tuhan Yesus. Ajaib, 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 ajaib. Hati kami dipenuhi kemuliaan-Mu, tempat kami dipenuhi kemuliaan-Mu, negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Mujizat-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, pertolongan-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Bawa kami semakin dekat lagi kepadamu. Biar Kau bawa kami masuk dalam urapan-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Ku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini, Roh Kudus yang terus mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada, urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa saudaraku, dari tempat duduk saudaraku, tetaplah mendukung kami di dalam doa, di dalam pelayanan ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain
atau ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari saudaraku bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersukacita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lepaskan bebanmu, karena beban-beban itu yang akan menghalangi kita untuk bersukacita memuji Tuhan. Lepaskan dan letakkanlah di bawah kaki Tuhan. Maka engkau akan merasakan lega, engkau akan merasakan damai. Percaya, setiap beban, setiap pergumulan pasti Tuhan jawab. Dan ketika engkau menaikkan pujian dengan sukacita, engkau merasakan hadirat Tuhan, engkau merasakan lawatan Tuhan, dan engkau pasti menerima mujizat. Asalkan engkau percaya dengan sungguh. Haleluya. Kembali katakan dari awal pujian ini. Secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Shalom.
percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Haleluya. Saya percaya semuanya kita dilawat oleh Tuhan, semuanya kita bersuka cita. Dan saya percaya lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan ini, beban-beban kita dilepaskan oleh Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah pujian ini saudaraku menerima mujizat daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Allah berkata bahwa Yesus itu ada bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan.
Arti kata adalah dia ada di atas pujian itu untuk membawa mujizat bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami sudah bersuka cita, bermazmur bagi nama Tuhan. Saatnya hati kami buka untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi berkat setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus terus Engkau berkarya dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, semuanya kita pasti merindukan mujizat daripada Tuhan. Semuanya kita pasti merindukan jawaban-jawaban di setiap doa-doa. Dan semuanya kita merindukan bahwa kita itu terus ada di dalam dekapan kasih-Nya Tuhan. Dan saudaraku, itu juga kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kerinduan kita didasari dengan tindakan, maka semua kerinduan itu akan menjadi wujud yang nyata dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ke-14. Satu ayat saja. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Haleluya. Di setiap perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus,
disertai dengan adanya mujizat. Kenapa harus ada mujizat? Mujizat ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan keberadaan atau keadaan kita. Adanya mujizat menunjukkan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak ada persamaannya dengan kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, pasti banyak di antara saudara yang sudah pernah mengalami mujizat. Bahkan mungkin saudaraku semua yang mengikuti ibadah live ini sudah pernah mengalami mujizat. Pastilah. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita tahu, supaya kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah. Bahwa memang Dia benar-benar nyata ada, bahwa Dia memang benar-benar nyata mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Di sepanjang pelayanan saya dari tahun 1998 sampai hari ini dalam penggembalaan, saya begitu banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Banyak sekali, saudaraku. Nah, pada bacaan malam hari ini dikatakan di sini tadi ayat 14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya, ada ribuan orang yang mengikuti Dia. 5.000 lebih. Mengikuti Dia. Dan melihat orang banyak. Dia mau menunjukkan kasih-Nya dengan berbuat sesuatu yang ajaib. Sebagaimana pujian berkata, Yesus Engkau, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ya, Dia ajaib. Dia melihat ada banyak yang sakit di sana. Dia memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Lalu yang kedua, sesudah mulai gelap, mereka kelaparan. Murid-muridnya berkata, Guru, mereka sudah kelaparan. Tidak ada persediaan makanan. Suruh mereka pergi ke kota. Di sini kan kampung-kampung, gak ada restoran, tidak ada rumah makan, tidak ada kios, tidak ada warung untuk beli makanan. Suruh mereka pergi ke kota supaya mereka pergi mencari makan. Bayangkan 5.000 orang lebih. Itu masih laki-laki. Belum lagi dihitung yang perempuan. Belum lagi dihitung anak-anak. Lalu apa Tuhan katakan? Di dalam ayat selanjutnya, ayat 16 mulai sampai dengan 20. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Iya. Terus Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. luar biasa. Bayangkan saudaraku, 5.000 orang lebih. Dengan berapa?
2 ekor ikan dan 5 roti. 5 roti. Ilmu matematika manapun di dunia ini, mau pakai rumus apa saja, 2 ikan 5 roti dibagi 5.000 lebih, sisa 12 bakul. Ilmu matematika mana yang dipakai rumus apa, tidak akan bisa. Tetapi di dalam ilmu matematikanya Tuhan Yesus, di dalam rumus atau formulanya Tuhan Yesus, mungkin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai sisa 12 bakul. Mujizat yang dialami oleh orang banyak, yang sakit sembuh, yang lapar dikasih makan. Bahkan mujizat pertama peristiwa di Kana, ketika ada pesta di sana, itu adalah mujizat pertama. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Air anggur, saudaraku. Itu mujizat yang pertama. Belum lagi mujizat, yaitu Lazarus yang mati berapa hari dalam kubur? 4 hari. Bayangkan Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, sudah berbau. Dia datang ke Betania. Ketika Tuhan Yesus suruh buka batu yang menutup kubur Lazarus, mereka berkata, dia sudah berbau, Guru. Tidak mungkin lagi dibuka. Tuhan Yesus bilang, buka saja. Dan Tuhan Yesus panggil Lazarus yang sudah mati itu. Bayangkan saudaraku, orang yang sudah mati taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Kadang-kala kita sebagai manusia yang sudah hidup, yang masih hidup ini, nggak taat dan tunduk. Betul? Betul. Bayangkan Lazarus, dia sudah mati 4 hari, bahkan sudah berbau. Ketika dia dipanggil, Lazarus keluarlah, dia taat dan tunduk. Dia keluar. Mujizat terjadi. Orang buta bisa melihat. Orang tuli sejak lahir bisa mendengar. Orang yang bisu bisa melihat. Bisa bicara, maaf. Orang yang bisu bisa bicara. Bahkan orang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, berlomba mereka untuk mencapai air kolam kalau sudah bergelombang dia. Dia nggak bisa. Sudah begitu lama dia ada di sana, di pinggir kolam itu. Tidak ada yang membawa dia. Tetapi Tuhan Yesus datang. Nggak perlu masuk ke dalam kolam itu. Tuhan Yesus sendiri memberikan kesembuhan. Saudaraku, masalahmu apa? Problemamu apa? Penyakitmu apa? Apa yang kau inginkan hari ini supaya Tuhan kerjakan mujizat itu bagimu? Apa kebutuhanmu? Dia ada. Sayangnya, mereka ini yang datang ini, yang sudah menerima mujizat ini, mereka tidak datang karena memang untuk rindu menyenangkan hati Tuhan. Mereka datang bukan karena sungguh-sungguh percaya. Mereka sudah melihat mujizat itu, mereka sudah merasakan mujizat itu, tetapi mereka nggak percaya. Jadi supaya kita bisa menerima mujizat, kita harus percaya. Amin. Kita harus percaya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ini tadi, ayatnya yang ke-36. Yohanes 6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, ini yang banyak terjadi. Di zamannya Tuhan Yesus, mereka sudah melihat selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Rasul. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Mereka sudah melihat banyak mujizat yang terjadi.
tetapi mereka tidak percaya. Itu sebabnya firman Allah berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Arti kata kita percaya bahwa Dia ada. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Kita percaya bahwa Dialah jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kebenaran. Kita percaya bahwa di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya ada mujizat, di dalam namanya ada kesembuhan, di dalam namanya ada pertolongan di setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Percaya dengan sungguh, tidak ada sedikit pun kebimbangan, tidak ada sedikit pun keraguan. Itu yang dibutuhkan untuk menerima mujizat. Yang kedua, yang dibutuhkan untuk menerima mujizat adalah datang kepada Tuhan Yesus bukan karena ingin mujizatnya, tetapi karena memang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi bagi orang banyak ini. Kita lihat di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Maaf, bukan 27, ayat 25-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Iya. Orang banyak masih mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan bilang, kamu mengikuti aku, kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Arti kata adalah, bukan karena sungguh-sungguh percaya, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Artinya adalah datang hanya untuk menerima berkat. Banyak orang-orang Kristen datang kepada Tuhan karena ada apanya, bukan apa adanya. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya ingin mujizatnya, hanya ingin kesembuhan, hanya ingin berkat, hanya ingin doanya dijawab. Kalau semuanya itu nggak terlaksana, goodbye Tuhan Yesus. Mampukah mulut kita berucap, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik, ketika doamu bertahun-tahun belum dijawab? Atau sebaliknya engkau berkata, sudah tidak mampu lagi. Masih 1 tahun, tidak mampu. Masih 2 tahun, gak mampu, sudah setengah mati. Sudah capek berdoa, capek dengan semua pergumulan ini. Berarti saudaraku datang hanya untuk meminta berkat dari Dia. Jikalau engkau datang bukan hanya untuk menerima berkat, mau dijawab kek doamu, mau belum dijawab kek doamu, tetap kau datang dengan setia kepada Tuhan. Tetap mulut berucap terima kasih, kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tetap layani Tuhan dengan setia. Kalau memang engkau benar-benar mencintai Dia, mengasihi Dia, bukan karena engkau mendapatkan mujizat. Jangan seperti orang banyak ini. Lanjut ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 9. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya, ini dia.
Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tetap percaya. Jangan engkau percaya kepada Dia hanya ketika kau menerima mujizat. Jangan kau percaya kepada Dia hanya ketika doamu sudah dijawab. Tetapi giliran doamu belum dijawab, ketika mujizat belum terjadi dalam dirimu, engkau ragu. Engkau berkata capek, stop sudah, selesai sudah, goodbye, selamat tinggal. Lalu kau pergi mencari pertolongan kepada yang lain. Tidak seperti itu. Supaya mujizat itu tetap terjadi, tadi yang pertama apa? Percaya. Yang kedua? Yang kedua tadi apa? Itu saja. Tidak. Yang pertama tadi tetap percaya. Yang kedua, jangan datang kepada Tuhan hanya karena mujizat. Jangan datang kepada Tuhan hanya ingin berkat. Hanya ingin dijawab doamu. Jangan. Ini kan orang banyak. Mereka sudah disembuhkan. Makanya seringkali saya berkata begini, saudaraku. Mujizat tidak membawa manusia itu semakin dekat kepada Allah. Tidak. Buktinya ini orang banyak. Tuhan Yesus sendiri yang bilang kok. Tetapi justru masalah itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Masalah itu yang membuat kita merasakan kedekatan kita dengan Allah. Lalu kita menerima mujizat. Tetaplah mulutmu berkata, Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, yang walaupun dalam keadaan engkau tidak baik. Yang walaupun engkau dalam keadaan tidak baik, tetaplah cari wajahnya. Tetaplah bermazmur bagi Dia. Tetaplah lakukan yang terbaik bagi Dia. Tetaplah layani Dia. Tetaplah bersaksi. Tetaplah bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetaplah lakukan apa yang menjadi kewajibanmu di hadapan Tuhan. Pasti mujizat itu akan terjadi. Pasti mujizat akan terjadi. Tetap layani Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu. Tetap bersyukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu ucapkan untuk dirimu sendiri. Ya? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu untuk dirimu. Contoh, mungkin engkau sakit. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sakit. Mungkin engkau ditipu orang, katakan terima kasih Tuhan, aku telah ditipu orang hari ini. Jangan kau syukuri orang lain. Orang lain kau lihat jatuh terpeleset, lalu kakinya luka. Syukur kau jatuh, kakimu luka. Rasakanlah kau, bukan itu. Ucap syukur itu untuk diri sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini aku jatuh. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sakit. Terima kasih Tuhan, doaku belum kau jawab. Karena aku percaya akan ada waktu yang terbaik darimu untuk menjawab doaku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan percaya mujizat akan datang. Kalau mau ditanya saudaraku, saya terlalu banyak mengalami mujizat. Terlalu banyak. Bahkan setiap hari kita menerima mujizat loh saudaraku. Percaya enggak? Setiap hari kita ini menerima mujizat loh. Saudara bisa pulang ke rumah dengan selamat, itu kan mujizat Tuhan. Anak-anakmu bisa pulang ke rumah, itu kan karena mujizat Tuhan. Anak-anakmu yang ada kos-kosan, ya mungkin dia kos karena sekolah atau karena bekerja jauh dari orang tua, tetapi hidupnya baik-baik saja di luar sana, itu kan mujizat Tuhan.
Itu semua mujizat Tuhan. Padahal dia jauh. Engkau tidak bisa melihat dia setiap hari. Dia sedang makan kah? Kelaparan kah? Dia pacaran bebas kah atau tidak kah? Engkau tidak tahu. Tetapi dia tetap saja baik-baik. Itu mujizat Tuhan loh. Jangan engkau ukur mujizat Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu hanya dari segi uang. Tidak, saudaraku. Keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, itu semua mujizat Tuhan. Banyak orang yang gak bisa memiliki damai sejahtera. Banyak orang yang gak bisa bersukacita. Banyak. Kita bisa terima semuanya itu hanya ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak dalam Tuhan Yesus, yang ada apa? Bersungut-sungut, bersungut-sungut, bersungut-sungut. Begitu bangun pagi, sungut-sungut. Terus sampai malam tutup mata, baru tutup mulutnya, nggak bersungut-sungut. Begitu besoknya bangun, bersungut-sungut lagi, bersungut-sungut lagi. Korek mancis yang tidak nyala. Itu yang terjadi. Ada banyak orang yang tidak bisa bersuka cita ketika tidak punya uang. Langsung sakit kepala dia. Stres dia kalau nggak ada uang. Langsung dia sakit. Banyak. Banyak, saudaraku. Tidak ada uangnya, sakit kepala dia. Demam langsung. Panas tinggi. Pusing 7 keliling. Tetapi kalau ada uangnya, berbahagia sekali. Tapi kalau tidak ada uang, tensi naik tinggi. Bukan begitu, saudaraku. Anak-anak Tuhan gak seperti itu. Ada atau tidak ada uang, tetap enjoy. Amin. Tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tetap bersuka cita. Tetap miliki damai. Tetap sejahtera. Setiap hari kita banyak menerima mujizat. Saya ingat, saudaraku, sewaktu baru habis banjir bandang di Sentani, itu banjir bandang 2019 ya, bulan 3. Itu bulan 3 habis banjir bandang, bulan 4-nya itu saya sakit kepala, apa namanya tadi? Vertigo. Saudaraku, sakit kepala vertigo ini sangat menderita, saudaraku. Sangat menderita. Kalau saya mau berkata, sakit kepala vertigo ini adalah pusing 7 keliling. Semua yang kita lihat berputar-putar. Semua. Apapun yang kita lihat semua berputar-putar. Sampai kita mual, mau muntah. Tapi mau muntah nggak bisa. Tersiksa sekali, saudaraku. Sampai jemaat sudah datang. Mereka sudah bawa mobil untuk membawa saya ke rumah sakit. Saya katakan tidak usah. Berhari-hari loh, saudaraku. Berhari-hari. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tidur saja pun begini, kalau saya buka mata, semua berputar-putar. Dunia ini berputar-putar, rumah pun berputar-putar. Sepertinya saya hampir terbalik. Bayangkan pada saya tidur tapi seperti mau terbalik begitu. Karena vertigo. Mau bangun berdiri nggak bisa. Seperti kita berada di dalam kapal yang diombang-ambingkan gelombang yang besar. Tetapi puji Tuhan, saya menerima mujizat dari Tuhan. Saya sembuh. Tanpa saya harus pergi ke dokter. Tanpa saya harus minum obat. Banyak kebaikan Tuhan. Sangat banyak, saudaraku. Jadi waktu saya vertigo itu, apakah saya bersungut-sungut? Tidak. Yang saya katakan apa? Terima kasih Tuhan untuk sakit kepala yang begini. Kepala saya tidak sakit, saudaraku. Enggak sakit. Tetapi pandangan saya berkunang-kunang, semua berputar-putar hebat. Terbalik-balik saya lihat, manusia yang berjalan pun terbalik-balik. Saya terbalik. Ada yang miring begini saya lihat, ada yang kakinya ke atas, kepala ke bawah. Mau muntah tapi nggak bisa muntah, saudaraku. Mual setengah mati. Saya langsung kurus melihat. Tetapi puji Tuhan,
Kebaikan Tuhan saya terima. Mujizat Tuhan saya terima. Bahkan sampai hari ini pun banyak mujizat Tuhan yang saya terima dari Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, percaya dengan sungguh bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini masih ada. Amin. Percaya, mujizat Tuhan sampai hari ini masih ada. Apapun persoalanmu, apapun penyakitmu, apapun kebutuhanmu, mungkin orang tuamu sakit, mungkin istrimu sakit, mungkin suamimu sakit, anakmu sakit, mungkin ekonomimu sedang lemah, mungkin karirmu merosot, ya, mungkin engkau sebagai seorang wira swasta merosot. Jangan takut. Sampai hari ini, mujizat Tuhan itu masih ada. Yakin dan percaya. Ya, yakin dan percaya, jangan ragu. Seperti tadi firman Tuhan berkata, supaya kita mendapatkan mujizat, percaya dengan sungguh. Yang kedua, datang kepada Tuhan bukan karena ingin berkat-Nya, tapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka pasti mujizat itu engkau alami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari datang kepada Tuhan. Bawa seluruh pergumulanmu, bawa semua beban-beban doamu. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Yakin dengan sungguh. Jangan ada sedikit pun keraguan. Letakkan semua beban-bebanmu di kaki Tuhan. Izinkan Roh Kudus menghampiri engkau. Dan engkau terima mujizat. Sudah berapa lama pergumulan yang engkau hadapi? Sudah berapa lama persoalan yang kau hadapi? Sudah berapa lama engkau sakit? Malam ini kau terima mujizat dari Tuhan. Percaya dengan sungguh. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib
haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudaraku, mungkin tubuhmu tidak sakit saat ini, tetapi pekerjaanmu sedang sakit, keuanganmu sedang sakit. Maka dengan penuh percaya, engkau terima mujizat Tuhan malam ini. Engkau yang sakit pada tenggorokanmu, engkau terima mujizat Tuhan malam ini. Engkau yang sakit pada lehermu, ada benjolan di sana, engkau terima mujizat Tuhan malam ini. Engkau memiliki sakit pada telinga, sudah lama berair, tidak pernah berhenti. Bahkan engkau sudah pernah pergi ke dokter tetapi tidak sembuh sampai hari ini. Malam ini kau terima mujizat Tuhan itu. Engkau rasa sakit menelan pada tenggorokanmu. Engkau terima mujizat Tuhan malam ini. Sakit pada kakimu, terima mujizat Tuhan malam ini. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau punya anak yang sedang sakit hari ini. Dia sedang panas tinggi, tidak turun-turun.
Malam ini kau terima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kau terima mujizat dari Tuhan. Engkau sudah divonis oleh dokter, bahkan engkau sudah disuruh pulang. Bahkan keluargamu juga sudah jenuh merawat engkau. Malam ini mujizat Tuhan terjadi bagimu. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Oh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mujizatmu dulu sekarang masih ada. Berlaku bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Dengan yakin apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerimanya. Sebagai bukti kami memiliki iman seperti yang kau katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang kami belum lihat, tetapi kami percaya bahwa doa-doa kami engkau telah jawab. Terima kasih Tuhan. Dan terus kami membawa Jire Vanessa Sembiring ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dia telah menerima mujizat itu. Yesus, engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Yesus, engkau dahsyat. Engkau Yesus luar biasa. Engkau yang menciptakan Jire Vanessa. Maka ketika ada salah satu dari organ tubuhnya yang sakit, yang rusak, engkau sendiri yang mengetahui bagaimana cara menyembuhkannya. Dan kami percaya tangan-Mu yang berkuasa itu telah menjamah jantungnya, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan darah-Mu yang kudus itu telah membasuh paru-parunya sehingga bersih, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu Tuhan yang telah menyembuhkannya. Engkau telah bebaskan dia dari segala kutuk-kutuk penyakit. Engkau telah bebaskan dia dari segala kutuk mati muda. Engkau telah bebaskan dia dari segala kutuk-kutuk dosa turunan dari nenek moyangnya. Engkau telah bebaskan dia dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami berdoa untuk Bapa terkasih kami, Bapak Imade Resmia Bajutara, yang ada di rumah sakit Parigi, yang sudah dioperasi sore tadi untuk ususnya yang bocor. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang menciptakannya. Sekalipun dalam usia yang sudah lanjut dia harus dioperasi, tetapi Engkau mampu untuk memulihkan kekuatannya. Pulihkan tensinya, pulihkan HB-nya Tuhan. Angkat semua kelemahan itu, angkat semua penyakit itu. Oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh kuasa bilur-Mu Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau Engkau mengizinkan dia tadi sudah dioperasi, maka izinkan untuk segera sadar dalam nama Tuhan Yesus. Segera sadar. Bapak Imade Resmia Bajutara dalam nama Tuhan Yesus. Sadar dia malam ini juga. Tidak koma. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau hampiri dia.
Malaikatmu menghampirinya. Jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah. Bebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa turunan. Bebaskan dari segala kutuk-kutuk penyakit. Bebaskan dari segala dosa-dosa. Bebaskan, bereskan Tuhan Yesus. Malam ini segera sadar. Dan masih akan ada lagi operasi selanjutnya. Karena ada tumor pada perutnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini Tuhan, tidak mungkin dia dioperasi lagi. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang hebat. Engkau sendiri bisa menghancurkan tumor yang ada di dalam tubuhnya. Engkau sendiri bisa mengangkat keluar semua tumor itu. Jikalau Engkau mau, Kau bisa Tuhan. Maka kerjakanlah seturut dengan kehendak-Mu. Obat yang diminum, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Berkati terus dokter yang merawatnya, tambahkan hikmat baginya, pengetahuan baginya, apa yang harus dia lakukan untuk menolong Bapak Imade Resmia Bajutara. Berkati terus istrinya yang setia mendampinginya, kuatkan dan teguhkan hatinya, berkati kesehatannya. Bahkan semua anak-anaknya, menantunya yang begitu setia untuk menemaninya di rumah sakit, berkati terus mereka. Damai sejahtera-Mu terus ada bagi mereka. Berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk Ibu Silvia Wahono. Teruslah Engkau Roh Kudus yang menjamah dia. Tangan-Mu yang berlobang paku itu mengangkat semua penyakit. Darah-Mu Kristus yang membasuh seluruh tubuhnya. Bersihkan dari segala virus-virus corona itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Baik juga Bapak Chandra, sembuh. Ibu Susan Wahono, sembuh. Tidak ada lagi corona dalam tubuh mereka. Darah-Mu Kristus yang membasuh, membersihkannya. Terima kasih Bapak. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, apapun pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Teruslah Engkau memberkati ekonomi mereka yang mengalami kelemahan, mengalami sakit, keuangan mereka sedang sakit, pekerjaan atau karir mereka sedang sakit, keluarga rumah tangga yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, supaya terus Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, tugas-tugas kenegaraan. Roh Kudus yang akan memimpin, malaikat Allah yang menjaga, berkati kesehatannya. Bersama dengan seluruh menteri-menterinya, seluruh Kapolri TNI, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka di dalam menjaga keamanan negara kami ini. Berkati seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di Papua, baik yang ada di pelosok, di pedalaman. Semuanya diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kerukunan, keharmonisan itu boleh terjadi bagi umat Tuhan di seluruh Papua ini. Terus kami berdoa untuk pergumulan gereja Allah baik Jemaat Galilea. Di dalam pelunasan tanah dan dana untuk pembangunan, kami percaya Tuhan Engkau telah sediakan dana itu. Sebab Engkau tidak akan membiarkan berlama-lama. Kami percaya mujizat-Mu. Berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat itu datang mengalir bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semua doa-doa yang sudah kami naikkan, Engkau yang telah memberkati. Bahkan siapapun yang akan memutar ulang kembali ibadah live ini, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya percaya semuanya kita sudah mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya kita sudah menerima mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia di dalam ibadah, tetap setia dalam membaca merenungkan firman Allah.
Karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jangan lupa teruslah dukung kami di dalam doa, di dalam pelayanan ini, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah-ibadah live. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.